Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudarti dari Prodi Manajemen Informatika, kelas MIP 3B. Baiklah, di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah saya buat, yaitu aplikasi penerimaan bantuan penyandang disabilitas. Adapun judul aplikasi yang saya buat yaitu penerima bantuan penyandang disabilitas. Baik, adapun latar belakang aplikasi yang saya buat di sini ada: dalam era digital yang terus berkembang pesat saat ini, efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan data serta penyaluran berbagai bentuk bantuan menjadi sumber sebuah keniscayaan. Transformasi digital tidak hanya menyentuh sektor komersial tetapi juga sektor sosial, termasuk upaya-upaya kemanusiaan dan pelayanan publik. Adanya kebutuhan yang mendesak untuk mengelola informasi secara akurat dan menyalurkan bantuan secara tepat sasaran, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan, menyoroti pentingnya adopsi teknologi informasi dalam proses tersebut. Salah satu kelompok masyarakat yang memerlukan perhatian khusus dan pendekatan yang terstruktur adalah penyandang disabilitas. Mereka seringkali menghadapi berbagai tantangan dalam akses informasi, layanan, dan bantuan yang semestinya menjadi hak mereka. Proses pendataan penyandang disabilitas yang masih manual atau tersebar di berbagai platform dapat menyebabkan duplikasi data, ketidakakuratan informasi, serta menghambat proses verifikasi dan penyaluran bantuan. Akibatnya, bantuan yang ada tidak selalu sampai kepada mereka yang paling membutuhkan atau tidak sesuai dengan jenis kebutuhan spesifik masing-masing individu penyandang disabilitas. Oleh karena itu, didorong oleh semangat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjamin keadilan bagi penyandang disabilitas, dibangunlah sistem informasi bantuan penyandang disabilitas. Sistem ini dirancang untuk menjadi platform terpadu yang memfasilitasi pihak admin dan staf dalam mengelola siklus bantuan, mulai dari pendataan profil pengguna dan jenis disabilitas yang beragam, pengelolaan daftar jenis bantuan yang tersedia, pencatatan pengajuan bantuan dan penyandang disabilitas, hingga otomasi proses verifikasi kelayakan dan akhirnya memantau penyaluran serta penerimaan bantuan. Yang kedua, adapun tujuan utama dari pengembangan informasi bantuan penyandang disabilitas ini adalah: yang pertama, mempermudah dan mengoptimalkan pengelolaan data penyandang disabilitas serta data penerima dan jenis bantuan. Yang kedua, mempercepat dan meningkatkan akurasi proses pengajuan dan verifikasi bantuan. Yang ketiga, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan penyaluran bantuan. Yang keempat, menciptakan sistem berbasis web yang fleksibel dan dapat diakses dari mana saja. Dan yang terakhir, menyediakan informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan terkait penyaluran bantuan di masa depan. Nah, selanjutnya yaitu ini. Nah, adapun untuk halaman landing page ada seperti ini. Yang pertama ada home, yang kedua ada tujuan website. Nah, ini tujuannya. Yang ketiga ada profil mahasiswa, ya ini profil saya sendiri. Yang keempat ini informasi kontak dan bantuan. Nah, di sini ada informasi kontak, ada emailnya dengan ada nomor teleponnya. Lalu kita login. Nah, di sini kita pakai role-nya admin. Nah, role-nya ada 3, yaitu ada admin, ada user, sama ada staff. Nah, di sini kita pakai admin dulu. Lalu di sini kita login. Nah, ini di halaman dashboardnya. Dashboard ini ada kelola user, data disabilitas, jenis bantuan, pengajuan bantuan, verifikasi, penerimaan. Lalu di sini ada tombol logout. Nah, di sini kita pilih jenis bantuan ya. Nah, jenis bantuan ini ada filenya, ada ID, nama bantuan, lalu ada deskripsi. Nah, kalau kita mau tambah jenis bantuan baru, kita tambah di sini. Misal sembako. Kalau deskripsinya tuh makanan pokok ya, deskripsinya, lalu kita tombol simpan. Nah, di sini dia langsung menambah. Nah, misal kalau kita mau ngedit. Nah, klik di sini, lalu kita ubah jadi beras gitu ya. Lalu kita simpan. Nah, di sini langsung berubah jadi beras. Kalau kita mau hapus,
lalu kita klik OK. Nah, dia akan terhapus. Lalu di sini ada tombol cari, lalu kita mencari misalnya kursi, lalu kita klik cari. Nah, yang timbul ini langsung ini. Lanjut, lalu kita klik cetak data. Nah, ini langsung cetak data. Nah, tadi kan cuma satu yang timbul, nah ini juga satu. Jadi kalau kita timbulkan semua, lalu kita cetak, nah dia bakal tercetak semua. Baik, seperti itu. Nah, di sini kita lanjut ke warga, karena ini user, ini role user, kita masuk ke warga, lalu kita klik login. Nah, di sini udah ada daftar disabilitas yang menerima, ada namanya Ajeng, dia jenis disabilitasnya tuh tunawicara. Terus untuk riwayat pengajuannya tuh ada di sini, tanggalnya, terus bantuan yang diajukan, lalu statusnya tuh diajukan. Jadi di sini tuh akun warga. Jadi akun warga di sini tuh menjelaskan, misal kalau belum ada punya akun, kita bisa daftar dulu di registrasi, lalu kita tulis di sini. Nah, selanjutnya kita ke start. Kita ke start auto login. Nah, di sini bakalan menuju ke start. Nah, role-nya di sini role start. Itu. Nah, dashboardnya seperti ini. Oke, dashboardnya kelola user. Nah, usernya di sini belum ada. Nah, di sini ada jenis-jenisnya, pengajuannya, verifikasinya, terus penerimaannya. Karena sama seperti yang admin tadi, jadi kita menjelaskannya sama kayak admin tadi. Nah, ini dashboardnya sama, karena ini role-nya staff juga. Gitu. Cukup sekian aplikasi yang dapat saya buat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.